Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar. Semua kerjaan, ya rezekinya juga. Yang masih studinya juga. Gimana teman-teman? Sebenarnya beberapa minggu ini tuh gua cukup sibuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak bertanya, ya kok Night in Tokyo schedule-nya mundur dan lain-lain, karena beberapa minggu ini tuh pertama gue sebenarnya ada ikut volunteer di salah satu konser Noah yang ada di Tokyo teman-teman, dan beberapa minggu lalu juga kayak ada acara, ada kerjaan juga dan lain-lain. Jadi dan kebetulan lagi hektik juga, jadi ya beberapa minggu lalu tuh jadi nggak sempet ngerekam juga gitu lah teman-teman. Jadi untuk episode Jepang minggu ini kembali lagi dengan gua ngomong sendiri, bermonolog di program atau di segmen Jepang minggu ini teman-teman. Kalau dilihat beberapa minggu ini banyak ya hal-hal yang terjadi. Terutama kemarin di konser Noah. Sepertinya konsernya cukup rame dan sukses. Gue jadi volunteer di sana gitu. Terus ya cukup menyenangkan. Tapi satu poin ketika gue jadi volunteer itu, gue kan sebenarnya nggak pernah berada di FOH teman-teman. Jadi front of house. Jadi itu kayak di mana satu tempat yang isinya tuh ada orang audio, terus mungkin di sana ada yang orang multimedia juga. Pokoknya yang mengendalikan seluruh peralatan ketika band itu konser itu FOH. Nah, gue itu kebetulan banget gue pertama kalinya ikut volunteer di salah satu acara konser, terus kebagian dapatnya pun cukup krusial ya di bagian FOH gitu loh, yang dimana tadinya ya lumayan lah kita bisa nonton gratis gitu, misalkan nonton Noah gratis, Noah lagi lah, secara band juga papan atas di Indonesia, nonton Noah gratis, yang dimana pada konsernya berlangsungnya teman-teman, rupanya semua orang yang ada di bagian FOH itu nggak ada yang semuanya tuh tegang mukanya. Karena ya gimana ya, mungkin akhirnya gue salut banget sih sama orang-orang multimedia, orang-orang audio ketika konser itu sedang berlangsung gitu loh. Karena pekerjaan mereka tuh krusial banget teman-teman. Ada salah sedikit pun tiba-tiba audionya rusak atau audionya hilang, terus mungkin multimedianya kacau, terus tiba-tiba ke setel iklan kan, itu tuh jadi berabe gitu loh, jadi merusak gitu loh. Jadi salut buat kalian yang kerjaannya konser itu berada di tempat FOH. Kalian sungguh-sungguh karena tadinya gue berpikir itu apakah gue doang ya, kan gue nggak pernah ya, maksudnya
di daerah tempat itu gitu ketika konser gitu. Waktu itu tuh gue berpikir apa muka gue doang yang tegang gitu loh, apa gue doang yang tegang. Terus waktu gue lihat ke kanan, ke sekitar di orang-orang lain di FOH-nya itu, dan semuanya tegang teman-teman. Jadi salut pokoknya buat mereka, karena di balik kemeriahan konser itu ada orang-orang FOH yang mukanya tegang semua teman-teman. Ya itu pengalaman menjadi volunteer di konser Noah di Yokohama kemarin. Terus hari Jumatnya sebenarnya itu. Jadi itu kan konsernya itu hari Minggu. Nah hari Jumatnya itu tuh kebetulan gue juga abis nonton Bring Me the Horizon teman-teman. Next Festival. Nah yang di mana konser Next Fest atau konsernya yang diselenggarakan sama Bring Me the Horizon itu yang di Indonesia, rupanya gimana teman-teman? Tiba-tiba diberhentikan. Ya mungkin banyak faktor, masalah safety dan lain-lain gitu. Meskipun sebenarnya nggak patut juga ya, nggak seharusnya kalian berbuat anarkis sampai seperti itu gitu loh. Meskipun kalian kecewa boleh, ya namanya kecewa kan boleh-boleh aja gitu, tapi ya jangan sampai merugikan gitu loh. Ya kecewanya ya sama event organizer-nya gitu, ataupun IO-nya atau promotornya ya Mak. Kalau konser itu promotornya ya, ketika kalian atau ketika mereka itu tidak menjanjikan sesuatu dengan penuh di konser itu, ya kalian berhak untuk entah refund sebagian atau kayak gimana, ya itu hak kalian gitu loh. Meskipun ya jangan sampai merusak barang dan lain-lain gitu, karena yang nggak tahu sih, gue denger rumornya katanya karena stage-nya udah goyang gitu dan bahaya juga, kalian teman-teman itu tuh kayak keputusan yang dimana kamu harus ambil, ya meskipun itu pasti ya ada salahnya juga dari mereka gitu, karena tidak mengobservasi tempat dan lain-lain ya. Gue nggak tahu ya, gue juga bukan promotor gitu. Ya pertimbangannya apa, pokoknya yang jelas ketika itu akhirnya diberhentikan, sudah dipastikan untuk kebaikan bersama lah kayak gitu. Ya silahkan kejar promotornya buat mintain duit dan lain-lain gitu, tapi semoga nggak merusak citra para penggemar musik di Indonesia yang nantinya akan berimbas ke, misalkan gara-gara kejadian itu musisi-musisi lain jadi enggan gitu mampir ke Indonesia, jangan sampai kayak gitu. Tuh. Yang jelas kalau konser Next Festival yang ada di Tokyo kemarin berjalan sangat lancar, tipikal Jepang. Jadi kalau di konser yang di Jepang itu ya teman-teman, jadi mereka punya 2 stage. Satu stage utama yang dimana bandnya terkenal, yang kedua itu bandnya ya band kelas 2 atau kelas 3 gitu-gitulah teman-teman, bukan band-band major banget gitu, tapi ya tetap bagus gitu loh. Dan acara konser pertama mulai dibuka oleh YOASOBI. Sebenarnya line up kemarin tuh bagus-bagus teman-teman. Yang gua nggak terlalu kenal malah YOASOBI ya karena gua bukan penggemar yang segitunya dengan Jepang gitu loh, tapi gua tahu beberapa lagunya. Jadi pertama itu ada YOASOBI. Kedua itu ada kemarin I Prevail, band dari Amerika, I Prevail. Terus ketiga itu ada Maximum the Hormone. Mungkin teman-teman yang suka musik hardcore Jepang itu mungkin tahu lah
Maximum the Hormone itu gitu loh. Karena mereka cukup terkenal dengan gaya fusionnya yang hardcore, terus ada funknya dikit, ada punk ya macam-macam lah. Itu terkenal banget di Jepang ya. Gak tahu kalian teman-teman ada yang tahu nggak sih Maximum the Hormone? Cukup menarik, cukup oke juga lagu-lagunya, meskipun dia yang nggak marketnya niche kali ya, hanya beberapa orang doang yang tahu gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman yang dengerin podcast ini juga tahu gitu loh, si Maximum the Hormone. Itu ada Maximum the Hormone. Lanjut ada Youngblood, artis baru yang sedang melejit-lejitnya. Gila, dia suaranya bagus teman-teman. Suaranya lantang, bagus, dan mondar-mandir sana sini lari-lari, suaranya nggak pernah hilang. Mungkin dia ada background musikal atau apa, nggak tahu. Tapi keren banget Youngblood. Lanjut di setelahnya itu ada apa? Ada ini Baby Metal. Ada Baby Metal. Baby Metal juga bagus. Suaranya stabil. Si Su Metal ya. Itu. Dan yang terakhir tentunya ada Bring Me The Horizon. Semuanya lancar, nggak ada kendala apapun, nggak ada telat, nggak ada molor-molor dan lain-lain. Semuanya sesuai jadwal. Salut buat Jepang. Yang dimana sebenarnya kalau kalian perlu tahu gitu loh, yang gue sebutin tadi di awal gitu. Kalau di Next Festival yang di Tokyo itu tuh ada 2 stage ya, stage utama dan stage yang kecil gitu. Nah itu tuh mereka mainnya tuh selang-seling teman-teman. Misalkan pertama si YOASOBI main kan di stage pertama, stage utama. YOASOBI selesai, stage yang kecil itu langsung main teman-teman. Jadi nggak ada jeda sama sekali gitu loh. On time. Ketika ketika stage kecil itu selesai, stage utama langsung main gitu. Jadi kayak gitu terus sampai akhirnya ditutup oleh Bring Me The Horizon. Itu acara dari jam 11-an kali ya, jam 11-an. Selesai jam 8, jam 9-an. Itu bayangin kalau kalian kuat, kalau kalian masih muda gitu, kalian suka moshing dan lain-lain. Itu acara gokil banget sih teman-teman. Karena kalau kalian nggak istirahat, punya tenaga banyak, bisa mondar-mandir tuh stage utama, terus ke stage yang kedua, balik lagi utama, udah gitu sampai badan kalian rontok. Ya gitulah. Seru. Penonton band-band rock metal di Jepang cukup tertib, meskipun tetap ada moshing, ada body surfing juga, yang dimana kalau body surfing tuh kayak di depan kan, ketika orang diangkat-angkat kan pasti ada ujungnya. Nah di ujung itu ada petugas yang keker gitulah pokoknya teman-teman, yang dimana ketika orang udah sampai ujung ditangkap sama dia, terus dibalikin ke penonton lagi gitu, kayak gitu. Dan ada orang-orang moshing, ada orang-orang buat circle pit. Yang gua kagum sendiri pun, ketika waktu itu ada beberapa kali lah gua itu kayak talinya lepas, terus gua mesti ikat tali. Itu tuh kayak mereka ngejagain gitu, takutnya ntar ketarik orang mosh pit atau ketarik orang lagi circle pit dan lain-lain gitu loh. Itu kayak dijagain sama orang-orang sekitar, beberapa orang sekitar gitu. Bahkan ada yang sampai nyenterin pakai HP-nya dia gitu loh. Jadi beberapa kali gue ada kayak ngiket tali sepatu, terus kayak dijagain gitu. Ya, apa yang kalian ekspektasikan dengan Jepang? Ya seperti itulah teman-teman di Jepang. Jadi intinya cukup bersyukur konsernya
lancar. Harganya pun sebenarnya 11-12 loh kalau dihitung-hitung sama kalian yang ada di Indonesia itu, konser di Indonesia. Ya intinya semuanya lancar, menyenangkan, capek, puas, semua performance band-bandnya juga all out semua, pokoknya top kayak gitu. Nah, ya itu pertanda ini juga sih, kayak bukan pertanda ya, maksudnya cocok buat menutup musim panasnya Jepang. Jadi mulai dari sekarang, ya ini gue lagi rekaman pun udah cukup dingin teman-teman di Jepang. Jadi Jepang udah mulai dingin sekarang, yang dimana kayaknya agak telat sih. Harusnya di akhir-akhir Oktober itu Jepang udah mulai dingin ya teman-teman. Karena yang gue ingat itu ketika ada Halloween, ada pesta Halloween, orang-orang parade Halloween di Shibuya itu kan biasanya suka ada cewek-cewek Jepang yang pakai baju bikini dan lain-lain gitu loh. Nah itu tuh gue selalu heran dengan mereka, kok bisa mereka pakai baju kayak gitu nggak dingin gitu. Ya mungkin dingin sih, tapi ya demi kayak gitu. Jadi ya seperti yang teman-teman mungkin tahu, Halloween itu kan kayak perayaan di mana manusia-manusia itu menyambut, kalau nggak salah menyambut pergantian musim dari panas ke dingin. Jadi kalau di negara musim panas itu kalau di negara yang punya 4 musim itu kan musim dingin sangat kurusi itu apa ya? Ya pokoknya sangat berat lah, sangat berat karena gak bisa bercocok tanam, cuma mengandalkan makanan yang udah disimpan dari musim yang lalu. Terus dan ya itu intinya, perayaan Halloween itu menandakan bahwa kita akan menyambut musim dingin di negara 4 musim ya. Tapi 4 musimnya yang di utara, bukan yang di selatan. Kalau di selatan kebalik teman-teman. Kayak Australia kan kebalik sekarang. Australia mungkin lagi panas, tapi di Jepang lagi dingin. Sebaliknya ketika Jepang lagi panas, di Australia lagi dingin ya kayak gitu. Itu kita langsung masuk ke berita kali ya. Jadi seperti halnya Indonesia teman-teman, gue kayaknya bakal membahas satu berita doang, mungkin yang memang sedikit relate dengan orang-orang di Indonesia sekarang. Seperti halnya kalian-kalian di Indonesia, di Jepang itu juga cukup heboh, cukup ramai dengan perang Israel-Palestina, yang kata orang Jepang itu Hamas dan Israel. Gitu. Kita akan kita akan bahas itu nanti. Tapi sama seperti kalian yang di Indonesia gitu, di sini juga cukup ramai, atau gara-gara teman-teman gue yang tinggal di Jepang juga orang Indonesia juga ya. Tapi ya cukup ramai lah. Gue sendiri juga baca berita juga banyak pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan tentang Israel Palestina gitu loh. Jadi perang Israel Palestina yang dimana ya seperti yang kalian tahu lah, ini tuh kayak bukan pertama kalinya mereka berperang. Entah apapun itu, menjadi bahan ajang mengukur politik juga teman-teman, politik luar negeri. Jadi yang perang dua negara kecil yang memanfaatkan banyak sangat rumit konfliknya gitu. Kalau kita bisa tarik ke jauh, ketika akhirnya tanah itu diberikan oleh Inggris sih, wah gila banget gitu. Karena ya kalau kita melihat dari sejarah, itu kan tanah yang tadinya dihuni oleh orang
campur ya sebenarnya. Dulu itu kayak ada orang Arab, ada orang Arab nggak Arab Muslim doang, ada orang Arab Muslim, ada orang Arab Nasrani atau Kristen gitu, ada orang Yahudi juga gitu, banyak lah sebenarnya di situ. Cuman ya seperti kalian tahu itu adalah buntut dari perjanjian Inggris dengan Zionis. Akhirnya meskipun katanya Inggris sudah menawarkan beberapa tempat yang jauh lebih subur, karena di situ tuh bukan tempat yang subur juga teman-teman. Menawarkan tempat yang jauh lebih subur, tapi tetap kekeh milih tempat itu, yang dimana menurut Inggris pun itu tuh nggak ideal buat mereka, karena di tempat itu tuh bahkan dikelilingin oleh Liga Arab gitu loh, dan itu tuh bakal bisa mengganggu stabilitas gitu. Tapi ya at the end mereka tetap milih di situ. Di negara sekitar Arab yang gak suka, diperangin. Sayangnya Israel backingannya lebih besar, ada Amerika, ada negara sekutu lainnya, yang dimana membuat membuat persenjataan mereka gak habis-habis teman-teman. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa apalagi yang perang 4 hari itu mereka digempur dari utara, selatan, barat daya ya. Kalau baratnya kan laut gitu. Barat, timur tetap kuat, tetap bertahan, yang dimana malah ujung-ujungnya negara Arab sekitar itu kalah. Yang efeknya, yang dampaknya adalah semakin membesarnya wilayah Israel itu sendiri gitu loh teman-teman. Karena Mesir takut daripada wilayahnya kecaplok, ya udah dia simpelnya gitu ya. Ya udah dia mengakui kedaulatan Israel dan lain-lain gitu. Ya rumit lah teman-teman. Kalau dibilang ini perang apa sih? Jujur menurut gue ini kayak udah perang antara militan sama militan aja sih. Toh di mana orang Israelnya sendiri ada yang Muslim, ada yang Yahudi juga, ada yang Nasrani juga. Mungkin yang kalian paling tahu kan orang yang paling terkenal yang sering menyuarakan dulu ya, menyuarakan Israel, dia seorang Arab Muslim berkebangsaan Israel, Nas Daily, yang terkenal dengan Nas Daily, yang pernah datang ke YouTube-nya Om Deddy Corbuzier pertama kali, kayaknya ada juga sih orang asing yang pertama kali datang ke sana, tapi ya dia datang dengan paspor yang lain, bukan paspor Israel. Ya, dia sering menyuarakan bahwa seperti apa sih kehidupan Muslim Arab di Israel gitu, dan orang Palestinanya sendiri pun juga nggak semuanya Muslim. Apalagi di tepi barat kan di situ ada gereja banyak gitu loh, dan lain-lain gitu loh. Ada orang Nasrani juga, mungkin ada orang Yahudi juga. Kayaknya sih ada gitu loh. Ya yang dimana yang berperang ya orang-orang militan sih teman-teman. Tapi ya nggak tau lah, ribet banget karena itu perang tiada akhir. Ditambah yang sedang memimpin Israel sendiri itu kan adalah dari partai sayap kanan ya teman-teman. Jadi ultranasionalis, konservatif, ya bayangin aja. Udah pasti ketika dia diusik dikit ya dibalas dengan jauh lebih besar, ditambah backingannya itu Amerika. Jadi kalau dibilang apakah bakal menang, gue yakin sih kalau dihitung-hitung ya teman-teman, ya nggak bakal menang sih. Yang ujung-ujungnya malah kemungkinan wilayah Gaza disapu, terus wilayahnya caplok lagi gitu sama Israel, dan semakin kecil. Ya gimana, nggak tahu. Memang udah saatnya Amerika tuh punya tandingan sih teman-teman. Karena Amerika tuh kayak nggak bisa
nggak bisa digoyang gitu loh kalau sekarang, karena nggak ada tandingan. Mungkin dulu ada ya kayak Uni Soviet dan lain-lain gitu. Kalau sekarang tuh nggak ada gitu loh. Jadi mereka akan pede-pede aja gitu loh bersuara gitu. Sebenarnya kalaupun kita mau, kan sekarang lagi ramai tuh boykot sana sini itu. Bayangin aja sih ya sebenarnya ya, kalau kalian bisa, gue sih nggak bisa ya. Itu kan kita udah pasti kalian punya smartphone ya teman-teman. Apalagi yang punya iPhone gitu. Ya udah buang aja iPhone-nya gitu. Atau enggak kalian berhenti memakai semua service Google, karena rumornya di Gaza itu kenapa Israel kecolongan keserang oleh Gaza itu, katanya si militan-militan itu memakai alat komunikasinya tuh pakai buatan Cina teman-teman, dan bukan OS Android. Jadi OS-nya buatan Cina itu gitu loh. Jadi nggak kedetek. Mungkin ketika pakainya Android kan bisa ya semua telinga tuh banyak mata-matanya teman-teman ya, Amerika, Israel dan lain-lain gitu. Itu apakah ini saatnya kalian beralih ke handphone Cina gitu? Karena Cina sendiri itu adalah negara yang paling keras teman-teman kemarin di UN ya. Jadi ada voting di mana beberapa negara voting apa ya, pokoknya voting menyetujui atau bukan menyetujui, mengiyakan bahwa Israel membenarkan lah kurang lebih ya, membenarkan bahwa Israel itu berhak melakukan serangan dengan dalil atau dengan alasan sebagai defense mechanism atau membela diri gitu loh. Beberapa negara termasuk negara G7, negara-negara sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan lain-lain itu pasti bilangnya iya. Beberapa negara tuh abstain, termasuk Jepang abstain. Dan faktanya adalah Jepang adalah satu-satunya negara yang abstain di antara negara G7. Jadi negara satu-satunya di G7 yang nggak jelas, ya mendukung enggak, mengiyakan, membenarkan enggak, tapi menentang juga enggak gitu loh. Jadi ya itulah. Nanti kita akan ngobrolin ke sana sebenarnya. Itu Cina itu kayaknya kemarin di YouTube lagi banyak viral gitu bahwa dia kayak paling keras gitu loh menentang penyerangan Palestina oleh Israel gitu. Apakah ini tandanya kita mulai berpihak pada Cina gitu? Karena pada akhirnya teman-teman, kalian tuh nggak bisa menolak dua-duanya atau memusuhi dua-duanya gitu loh. Kalian kan banyak yang bilang anti Amerika tapi anti Cina juga gitu. Yang dimana mereka itu saling berseberangan teman-teman gitu loh. Jadi kalau kalian nggak suka Amerika dan Israel, ya berpihaklah pada lawannya gitu loh, supaya mereka itu punya tandingan dan jadi balance gitu. Jadi nggak semena-mena kayak sekarang gitu loh teman-teman. Tapi ya bisa juga kita berpikir secara bisnis misalkan. Gue yakin banyak banget yang pro Palestina, apalagi lihat sosial media kemarin itu. Semua orang yang pro Palestina itu, bayangkan semua orang yang pro Palestina itu maksudnya memberhentikan semua layanan Google mereka. Yang pakai iPhone, buang iPhone kalian semua gitu, dan beralih ke misalkan Huawei gitu atau merek Cina yang lain yang non Android gitu. Bayangkan sebanyak orang itu tiba-tiba berhenti berlayanan Google, berhenti
memakai iPhone gitu, beberapa omset di dua perusahaan besar itu yang notabene adalah Amerika itu akan berkurang gitu. Siapa tahu ketika kita juga berhenti main Facebook, WhatsApp dan lain-lain gitu loh, penghasilan mereka berkurang, akhirnya para pembisnis atau pengusaha di Amerika itu teriak dan memaksa pemerintah Amerika untuk mengambil sikap yang lebih bijak. Jangan-jangan itu salah satu jalan juga gitu loh. Tapi ya kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Apalagi kalian udah sangat bergantung dengan Google. Mungkin di antara semua orang yang protes dan pro Palestina juga pakai iPhone kan, masih searching dan lain-lainnya di Google kan, terus nguploadnya juga di Instagram kan. Nah, semakin kalian ramai, semakin banyak traffic, karena yang kalian perlu tahu di internet itu nggak ada plus dan minus, yang ada cuma traffic. Jadi semua yang kalian lakukan dan mendatangkan traffic itu akan menjadi duit bagi produsen, bagi pemilik layanan kayak Facebook, Google dan lain-lain. Dan ketika menjadi dan digenerate jadi duit, uang-uang yang kalian kontribusikan ke mereka itu ya baliknya ke Amerika lagi. Dan Amerika duitnya kemana? Ya Israel juga. Gitu teman-teman. Rumit kan? Ya rumit memang. Segitu rumitnya. Yang jelas gue gak mendukung perang apapun. Entah Israel Palestina, Ukraina Rusia gitu. Karena terkadang kalian mesti dengar di perspektif yang lain juga gitu loh. Di tempat gua ada satu orang Ukraina, keluarganya masih di sana dan ya kasihan juga dia nggak bisa balik teman-teman ke tanah airnya sendiri. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh orang Palestina. Bukannya mereka nggak mau bukannya mereka itu nggak mau berdaulat atau nggak mau bekerja sama, tapi ya atau nggak mau pergi, tapi ya itu kampung halamannya mereka teman-teman gitu loh. Sedangkan itu juga membabi buta juga gitu loh. Meskipun ya serangan awal di yang Hamas sendiri pun juga membabi buta. Jadi kayak lu tuh membangunkan beruang tidur aja sebenarnya sih teman-teman. Yang dimana ketika seluruh negara termasuk negara G7 tuh ya Amerika dan sekutunya itu mengiyakan itu, ya sudahlah, siapa yang bisa memberhentikan gitu loh. Perang terjadi, kapal Amerika datang ke sana untuk menjaga supaya yang lain gak bisa ikut campur. Ya begitulah jadinya teman-teman. Yang jelas teman-teman kalau mau mendukung, jangan cuma posting di sosmed aja. Orang-orang sipil itu banyak yang membutuhkan biaya dan lain-lain. Silahkan kalian bisa donasikan uang kalian ke yayasan atau palang merah yang kredibel. Jadi supaya uangnya itu jatuh ke orang-orang sipil, bukan ke militan. Karena ketika uang itu kita serahkan ke militan, itu akan menjadi sebuah perang yang gak akan ada habisnya gitu. Yang dimana ujung-ujungnya mereka kalah, wilayah kalian hilang gitu loh sih sebenarnya. Ya segitu rumitnya lah teman-teman. Karena meskipun nantinya akhirnya bakal bakal gencatan senjata, gue yakin beberapa tahun ke depan juga bakal kayak gitu lagi. Tergantung siapa
siapa yang memantik perang aja sih sebenarnya, itu tuh udah gitulah. Ya pokoknya mohon teman-teman kirim bantuan kalian ke yayasan yang kredibel. Jadi yang memang membantu orang-orang sipil yang bukan militan gitu. Karena mereka yang paling membutuhkan dan paling dirugikan dalam peperangan itu. Nah, mungkin kalian sendiri juga penasaran gitu loh. Kalau Indonesia nggak usah ditanya lagi ya, karena toh konsulat Israel juga nggak ada di Indonesia, jadi adanya di Singapura. Dan Soekarno dari zaman Soekarno sampai sekarang Indonesia selalu berhubungan baik dengan Palestina. Jadi udah jelas banget sikapnya Indonesia itu seperti apa. Akan tetapi apakah itu sama dengan Jepang gitu? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, Jepang itu sikapnya seperti apa sih terhadap perang ini gitu. Nah, gue sebenarnya dapat sebuah artikel bagus jadi dari The Japan Times. Jadi dia kayak menjelaskan menjelaskan gimana sih Jepang itu menyikapi perang antara Israel dan Hamas. Jadi kalau Jepang itu memang secara sikap meskipun dia abstain, dia kayak menganggap perang ini bukan antara Israel dan Palestina. Jadi bagi pemerintah Jepang itu ini adalah perang antara Israel dan Hamas. Kayak gitu. Nanti kita akan tahu karena ini menjadi salah satu poin penting sikap Jepang sih. Di salah satu poin di 4 poin yang nanti bakal gue bacain. Jadi seperti yang gue udah cerita tadi, kalau kalian belum tahu sebenarnya Jepang itu udah mengakui kedaulatan Israel dari tahun 1952-an kalau nggak salah, 50-an lah, kayaknya sih 52 sih. Jadi berbeda dengan Indonesia, di Jepang itu ada konsulat atau ada dubes Israel. Jadi Jepang itu menjadi salah satu negara yang mengakui bahwa Israel itu adalah negara yang berdaulat, punya wilayah dan punya pemerintahan. Jadi nggak sama dengan Indonesia. Dan uniknya adalah seperti yang gue bilang tadi, di negara-negara G7 atau G7, Jepang meskipun suara yang disuarakan oleh kelompok G7 itu adalah membenarkan perlakuan Israel menyerang balik atas dasar self defense itu atas dasar membela diri, itu mayoritas, mungkin bukan mayoritas, semuanya kecuali Jepang nih sebenarnya. Dari 7 negara itu hanya Jepang yang nggak memberikan sikap, jadi abstain. Jadi kayak Amerika, Inggris, Jerman dan lain-lain itu membenarkan sikap Israel. Jadi intinya kayak nggak intinya ya mewajarkan sikap itu gitu, tindakan itu gitu. Nah, di voting UN juga Jepang menjadi salah satu negara yang abstain. Kalau Cina keras banget ya. Karena gua rasa Cina udah tahu seberapa kuat mereka, seberapa punya kemampuan mereka untuk menolak, gua rasa. Dan gue yakin Cina juga memanfaatkan momentum ini juga gitu loh, ketika semua orang memuji Amerika, ini giliran gue untuk memberi atau membentuk keseimbangan gitu. Biar nggak Amerika mulu gitu. Bukan berarti gue pro Cina ya, tapi ya nggak salah lah. Kalau kayak gini kan kayak Amerika itu ini banget gitu loh jadinya.
apa sih namanya, semena-mena banget gitu loh. Jadi karena nggak ada tandingannya gitu loh. Dan backingan Israel kan Amerika gitu ya. Ya begitulah teman-teman. Nah, lanjut yang ke Jepang. Jadi Jepang abstain, di G7 juga abstain, dan di dalam artikel ini Jepang itu punya basic policy line. Jadi terhadap perang ini Jepang itu punya basic policy line yang dimana ada 4 poin, 4 fundamental points. Jadi ada 4 poin mendasar tentang sikap Jepang itu terhadap perang Israel Palestina ini ya. Jadi pertama, Jepang nggak mendukung perlakuan Hamas, atau Jepang mengutuk serangan Hamas. Jadi Jepang itu benar-benar memisahkan secara jelas gitu loh antara Hamas dan orang Palestina gitu. Jadi mereka mengutuk action dari Hamas dan memberi support ke rakyat Palestina gitu. Jadi bagi pemerintah Jepang itu ada Hamas, ada Palestina. Yang dikutuk adalah Hamas, yang gak didukung adalah Hamas, yang dibantu, disupport itu adalah rakyat, orang-orang atau rakyat Palestina yang bisa dibilang yang militan dan non militan lah kalau kayak gitu ya. Karena gue yakin dua-duanya juga orang Palestina gitu. Bedanya satunya militan, satunya non militan gitu. Poin kedua, seperti yang udah gue bahas berkali-kali tadi, jadi Jepang itu memilih abstain untuk mengomentari atau membenarkan tindakan Israel, yaitu menyerang balik ke Palestina sebagai bentuk pertahanan diri gitu loh. Dan Jepang yang dimana di G7 itu mayoritas mendukung Israel, tapi Jepang memilih abstain. Dan memberikan bantuan mereka ke orang-orang yang terdampak oleh perang. Mungkin mayoritas adalah Palestina gitu. Ya, oke. Jadi pertama itu sikap Jepang adalah membedakan antara Palestina, orang Palestina dan Hamas. Yang kedua, Jepang itu memilih abstain dalam menyikapi serangan Israel dalam bentuk sebagai bentuk pertahanan diri. Terus poin ketiga adalah Jepang mengadvokasi untuk terbentuknya gencatan senjata antara keduanya gitu. Jadi Jepang berusaha untuk menjembatani mereka untuk saling berhenti atau gencatan senjata atau berhenti perang lah gitu. Dan poin terakhir adalah Jepang mendukung penuh atau Jepang akan memberi bantuan penuh kepada non-kombatan atau non-militan atau seluruh rakyat sipil yang non-militan Palestina. Dan mereka, kalau di sini kayak gue kemarin tuh baca ya, cukup banyak teman-teman bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang ke orang-orang Palestina yang non militan itu atau pengungsi dan lain-lain kayak gitu. Nah, ya intinya itulah. Sebenarnya lebih kompleks dari ini, tapi kalau
kita bisa simpulkan Jepang itu pertama membedakan secara jelas bahwa antara Hamas dan Palestina. Kedua, Jepang itu abstain dalam menyikapi tindakan Israel menyerang Palestina. Ketiga apa tadi? Oh ya, mereka itu berusaha menjembatani untuk terjadinya gencatan senjata. Dan 4, support penuh dan memberikan bantuan dan lain-lain ke rakyat Palestina yang non-kombatan atau perang sipil gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu, kenapa Jepang itu, apalagi itu tuh kalian pasti bingung ya, kenapa Jepang menjadi satu-satunya negara G7 yang abstain gitu. Kan tanggung gitu. Kalau abstain kan kalian pasti mikirnya tanggung banget abstain gitu. Kenapa nggak sekalian gitu loh? Atau iya sekalian? Nah, sebenarnya teman-teman, susah menjadi negara kayak Jepang ini gitu loh. Karena Jepang itu sangat bergantung pada resources atau sumber daya alam dari negara lain. Jadi kalau kalian bertanya-tanya misalkan gas Jepang itu dari mana sih? Gas Jepang itu kebanyakan dari dari Rusia. Kalau gas tuh ada yang dari Rusia, ada yang dari Arab juga, dan ada yang dari Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Kalau minyak, Jepang itu banyak dari Saudi Arabia, Amerika, dan lain-lain gitu. Jadi mereka nggak punya produksi sumber daya alam apapun, teman-teman, negara sekecil ini gitu loh. Uranium juga mereka banyak dari Kazakhstan dan negara penghasil uranium yang lainnya gitu loh. Yang jelas ini tuh kayak sikap diplomatis aja gitu loh. Ya memang susah juga ketika mereka mungkin misalkan membenarkan tindakan Israel, terus negara-negara yang Arab itu ngambek, Jepang nggak dikasih minyak, kacau. Atau nggak ada gas dan lain-lain, kacau juga gitu loh. Jadi ya memang negara Jepang itu sangat bergantung dengan negara lain gitu. Beda dengan Indonesia gitu. Indonesia kan punya sumber daya alam sendiri gitu loh. Jadi kalaupun harus memilih sikap dengan tegas karena memang nggak terlalu bergantung sama negara lain, ya mereka pede-pede aja gitu loh. Rusia, Cina gitu, mereka ya pede-pede aja karena mereka sumber daya alamnya sendiri pun punya gitu loh. Nah, Jepang tuh lain, memang semuanya harus diukur ya. Ya tipikal Jepang gitu. Dan memang Jepang memang sangat ini juga ya teman-teman, sangat mengagungkan keseimbangan gitu loh. Jadi nggak bisa tuh kalau terlalu ekstrem ke sini gitu, atau nggak ekstrem ke sana gitu, nggak bisa Jepang tuh biasanya. Mereka akan cenderung lebih netral, lebih cinta damai. Ya itulah Jepang teman-teman. Yang jelas ya faktor hubungan dengan negara lain juga sih sebenarnya. Karena negara kayak Jepang ini susah teman-teman. Minyak dari Arab, gas dari Rusia, dari Indonesia juga, dan lain-lain gitu loh. Mereka nggak punya apa-apa sebenarnya. Ketika semua sumber daya alam itu di stop, ya industri Jepang nggak jalan, ekonomi macet, bangkrut. Ya gitulah. Yang jelas Jepang sikapnya adalah lebih memilih perdamaian. Ya perkara dia membedakan mana Hamas dan Palestina, ya yang jelas Jepang mengutamakan perdamaian, gencatan senjata. Ya intinya semoga perang ini cepat berakhir teman-teman. Gak cuma yang Palestina dan Israel juga, Rusia dan Ukraina juga. Dan yang jelas teman-teman, ya kalau memang mendukung silahkan donasikan
uang kalian ke lembaga-lembaga yang terpercaya, yang enggak ke militan lagi. Karena kalau kalian memberikan duit ke militan itu akan menjadi loop yang enggak bakal berakhir gitu. Yang dimana yang paling dirugikan ya rakyat sipilnya itu sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Ya, semoga semuanya cepat berakhir. Ya, itulah kalau gue bisa rangkum seperti apa Jepang dalam menyikapi perang ini gitu. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin sekian dulu buat episode Jepang minggu ini. Jangan lupa seperti biasa teman-teman bisa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, di mana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini dan hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan tentunya teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa langsung dengerin podcast ini mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode Jepang minggu ini kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga teman-teman udah tetap setia dengerin Night in Tokyo. Sekian dulu buat episode ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.